namun pada kesimpulannya walam yatajawaz illa biwahyin, Rasulullah tidaklah akan menikahi seorang perempuan kecuali dengan perintah Allah. Artinya salah satu keistimewaan Rasulullah adalah nikah itu mutlak ibadah. Jadi kalau nikah itu buat Rasulullah hukumnya mutlak ibadah. Kalau kita asal hukumnya mubah, ya nggak ada hukum mubah hukumnya. Tapi kalau Rasul itu ibadah, maka keterangannya walam yatajawaz illa biwahyin, Rasulullah tidak akan menikah kecuali ada wahyu dari Allah, perintah dari Allah. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Mata jawaztu ahadan min nisa'i wala jawaztu syai'an min banati la biwahyin." Jadi kata Rasulullah, saya tidak mungkin menikah terhadap seseorang dari istri-istriku, dan juga tidak aku nikahkan anak-anakku kepada siapapun kecuali ada wahyu ja'ani bihi Jibril ya Rabbi Jalla wa'ajab, yaitu atas wahyu datang malaikat Jibril kepadaku, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah tidak akan menikah seseorang kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istimewaan Rasulullah. Nah, itu tentang istri Rasulullah. Sekarang tinggal paman-pamannya Rasulullah. Amzatu ammuhu wa abbasun kada. Paman dari Rasulullah satu Hamzah, kemudian Sayyidina Abbas, kada ammatuhu, kemudian paman perempuan yaitu Sofiyah. Tiga orang ini yang disebutkan dalam ini bait, padahal paman Rasul itu banyak jumlahnya, ada kurang lebih 12. Encang-encing Rasulullah ada 12. Namun kenapa yang tiga disebutkan? Karena yang tiga ini mengalami masuk Islam bahasanya. Mereka tiga ini masuk Islam. Memang ada sejarah juga, ada juga paman bibi Rasulullah, bibi Atika, dan satu lagi masuk Islam cuma ihtilaf. Ada dua orang lagi cuma ihtilaf, bibinya Rasulullah. Jadi i'lam, ketahuilah anak amamahu, bahwasanya paman-paman Rasulullah isna asyara, jumlahnya ada 12. Jadi kita ingat ya, paman Rasulullah ada 12. Berarti kalau paman ini saudara-saudara Rasulullah yang dari jihad bapak, ya, warga bapaknya Abdullah. Mana yang pertama? Al-Hamzah, al-awal Hamzah. Pertama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah wa ummu Halah, punya ibu bernama Halah binti Uhaib. Wasanya Abbas, yang kedua Sayyidina Abbas. Ini yang sering disebutkan dalam sejarah, dan dua orang ini yang disebut dengan orang yang luar biasa, yang selalu terdepan membela Rasulullah kalau ada yang menzalimi. Lalu Sayyidina Abbas ini wa ummuhu Kailah, punya ibu bernama Kailah binti Hibban. Fa'amma Hamzah, sejarah sedikit tentang Sayyidina Hamzah. Fahuwa ammu, beliau adalah paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya paman, wa akhuhu minar radha'ah, bahkan Sayyidina Hamzah ini satu susuan dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah diasuh, bareng diasuhnya satu ibu susuan. Abdullah Suhaibah, yang dimana ibu susuan itu Suhaibah. Kan kemarin kita udah terangin sedikit, salah satu ibu susuan Rasulullah adalah Suhaibah. Suhaibah ini amba saya jariah dari Abu Lahab, paman Rasulullah, yang dimerdekakan dikala mengabarkan Rasulullah lahir. Beliau wanita nomor 2 yang ibu susuan. Kan yang ternama itu Halimah Sa'diyah. Karena Halimah Sa'diyah, kenapa yang ternama, yang tenar, kan yang disebut ya, karena paling lama dengan hidup dengan Halimah Sa'diyah Rasulullah disusui. Jadi ibu susuan. Itu tiga orang yang menjadi ibu susuan. Yang pertama ibunda sendiri Siti Aminah,
Ditinggal lama, kemudian Suhaibah ini menjadi ibu susuan atas perintah Abu Lahab. Abu Lahab yang nyuruh susun Rasulullah, yang nyuruh Abu Lahab, encangnya sendiri yang bakal jadi ibu buyutannya Rasulullah. Ya, jadi Suhaibah ini ibu susuan Rasulullah, dan disusunya bareng dengan pamannya sendiri, yaitu Sayyidina Hamzah. Jadi satu susuan encang satu susuan, berarti umurnya mungkin nggak jauh beda dengan Rasulullah. Wakana Hasan, dan Hamzah ini lebih tua dari Rasulullah, di atas Rasulullah lebih tua. Minhu dari Rasulullah SAW 4 tahun, 4 tahun, sekitar 4 tahun, tapi ada kaul yang mendapat 2 tahun, tapi yang masuk 4 tahun. Jadi jarak umur Rasulullah dengan Sayyidina Hamzah ini 4 tahun, lebih tua Sayyidina Hamzah. Wakana Asadullah, beliau punya kunyah. Sayyidina Hamzah ini punya kunyah yang luar biasa, namanya Asadullah. Kunyahnya macannya Allah. Jadi kalau perang itu udah kayak macan ngamuk, paling ganas, paling galak gitu. Kemudian juga punya kunyah yang kedua Asadur Rasul. Jadi bukan hanya macannya Allah, tapi macannya Rasul juga, centengnya lah. Makanya Sayyidina Hamzah ini orang yang paling masang dada kalau ada yang ngotak-ngotik Rasulullah. Misalnya Rasulullah ini ada yang ngomelin atau yang apa, kedengar sama Sayyidina Hamzah, gak pakai ngomong lagi, sekali itu orangnya masang badan gitu. Itu Sayyidina Hamzah, makanya disebutnya Asadur Rasul. Jadi Asadullah juga Asadur Rasul, cuman yang kita sering dengar Asadullah doang. Asadullah macannya Allah, macan pahlawan medan perang, medan tempur. Tapi juga Asadur Rasul ini centengnya Rasulullah yang suka menjaga Rasulullah. Kemudian Syahidah Badr, beliau ini salah satu sahabat Rasul yang syahid di perang Badar, itu Sayyidina Hamzah. Bukan syahid, beliau ini salah satu sahabat Rasulullah yang mengikut perang sama Rasulullah 2 peperangan, yaitu Badar wa Uhud, dan perang Uhud dan Badar. Wabiha, di perang Uhud inilah beliau istashhada, mati syahid. Jadi meninggal mati syahid di peperangan, yaitu pada wabi Uhud, yaitu pada perang Uhud. Beliau ini kutila syahidan, dibunuh dengan syahidan dan meninggal dalam keadaan syahid, ala yadi Wahsy, yaitu di tangan musuh hamba saya, budak hamba saya, pembunuh bayaran lah bahasanya, yaitu namanya Wahsy. Ini mungkin sejarahnya salah satu balas dendamnya seseorang terhadap Sayyidina Hamzah. Dan ini sadis pembunuhannya dari belakang, artinya dari main mata. Jadi ada pembunuh bayaran menusuk masuk ke medan tempur, yang dia tujuan cuma disuruh bunuh Hamzah. Ini seorang hamba budak saya yang memang diiming-imingi, kalau kau bisa membunuh, kau akan dimerdekakan. Wajadu, dan para tentara Rasulullah, sahabat Rasulullah di kala itu menemukan kematian di tengah-tengah medan lapangan tempur Sayyidina Hamzah ini, yauma idzin bid'an, dalam keadaan terbelah-belah badannya. Kalau sekarang pembunuhan apa disebutnya? Mutilasi. Dimutilasi, enggak tanggung-tanggung dimutilasi. Dibelek, diambil jantungnya, dimutilasi. Bid'an ini, kalau bahasa bid'an mutilasi ini potongan, bid'an itu kan potongan itu dari mulai 3 potongan sampai 9 potongan, bahasanya bid'an. Dimutilasinya tuh bisa 3 potongan, 5 potongan, 6 potongan sampai 9 potongan, bahasa bid'an itu. Wasamanina jurhan, dan beliau ini selain dicacak badannya, dimutilasi itu 3 sampai 4, 9 potongan itu, juga itu banyak luka, dan lukanya itu nggak tanggung-tanggung, 80 sayatan. Dari 80 luka yang ada di badannya ini, itu macam-macam benda yang mengenainya. Pertama 80 jurhan luka, mabaina dorbatis sayf. Pertama mabaina dorbatis sayf, yaitu sayatan pedang. Dan 80 itu entah sayatan pedang ada berapa sayatan gitu. Wa ta'natir rumhin, kemudian terkena
tancapan tombak lembing, bolong-bolong badannya. Ada berapa? Pokoknya tinggal dibagi 80 sayatan itu dari tebasan padang, kemudian dari tancapan tombak, kemudian warijati sahmin, tancapan panah. Mungkin kita kalau pas melihat orang sahabat perang tuh begitu dahsyat, mungkin kalau orang yang imannya lemah aja mungkin mundur, nggak mau perang dah, sadis meninggal. Tapi kalau orang yang imannya kuat, malah pengen mati begitu. Kan dalam hadis juga dirbatul din itu as-sanam, maksudnya penghujungnya agama itu ya perang, itu melawan kufar. Waruyanahu sayyidu syuhada. Ada satu riwayat juga mengatakan beliau ini adalah rajanya para syuhada nanti di yaumul qiyamah, Sayyidina Hamzah ini. Jadi nanti beliau yang megang sebagai kapten, yang memimpin sebagai ketua orang-orang yang mati syahid. Orang-orang mati syahid beliau pimpinannya. Satu riwayat ya, ada riwayatkan seperti itu. Tapi waktu riwayat di khairul syuhada, satu riwayat juga beliau ini bukan sayyidul syuhada, tapi orang yang terbaik dalam mati syahid. Bagaimana terbaiknya coba bayangin, 80 luka dan itu dimutilasi. Bayangin juga dahsyatnya itu. Itu sebaik-baiknya orang mati syahid adalah Hamzah pada nanti yaumil qiyamah. Aisyhada min hadil ummah, yaitu sebaik-baiknya orang yang mati syahid umatnya Rasulullah ya Sayyidina Hamzah. Ya, fala yunabi, tetapi ini tidak menafikan riwayat hadis ini tentang majana sayyidul syuhada, bahwasannya rajanya orang mati syahid adalah yaumil qiyamah Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria. Gitu. Tapi nggak menafikan. Jadi beliau termasuk orang yang sebaik-baiknya syuhada atau rajanya syuhada, tapi golongan umat Rasulullah, golongan umat-umat yang dibawa Rasulullah syuhadanya. Nah, kalau Nabi Yahya, Nabi pangkatnya, Nabi Yahya bin Zakaria. Warada aidan khairu a'mami, dan juga ada riwayat juga sebaik-baiknya paman Rasulullah dari sekian banyaknya itu Hamzah, yang paling terbaik. Mungkin satu pangkat itu dari asal Rasul, macannya Rasul. Wa amal Abbas, sekarang Sayyidina Abbas, ini dua sahabat ini, dua paman ini yang sering kita nggak bakal sering dengar lah bahasanya, ini udah masuk kemana-mana. Sebab walaupun 12 ini, kenapa yang dua ini yang selalu jadi perbincangan hangat ya, karena dua orang ini yang sangat luar biasa dan paman yang memang masuk Islam dengan Rasulullah, menjadi umat Rasulullah SAW. Beda dengan Abu Lahab. Abu Lahab kan sini ada, Abu Lahab paman Rasulullah. Kemudian Fakan Asgor A'mami. Abu Hasan Abbas ini paman yang paling kecil. Artinya di antara paman-paman yang lain itu paling muda dia. Yang lain pamannya tua-tua lah bahasanya. Ini paling muda. Dengan beliau ini dengan Rasulullah nggak jauh beda 2 tahun doang. Beda 2 tahun dengan Rasulullah SAW. Wa aslama qabla fathi Khaybar, dan beliau masuk Islam sebelum terjadinya kemenangan perang Khaybar. Jadi sebelum terjadinya perang Khaybar Rasulullah memenangi, beliau masuk Islam. Wa kana yaktum Islam, dan beliau ini adalah sahabat paman yang ngumpetin keislamannya, merahasiakan, nggak ada yang tahu. Sampai kapan? Sampai terjadinya Fathul Mekah, ketika Rasulullah menyerang Mekah dan untuk memerdekakan kota Mekah. Baru situ beliau mendohirkan keislamannya. Wakila aslam qabla yaumil badri. Ada juga mengatakan satu kaul Sayyidina Abbas ini masuk Islam sebelum terjadi Badar, perang Badar di kota Mekah. Wakana yaktumu dzalika, dan diumpetin keislamannya. Wa hadara yaum Hunain, dan beliau juga salah satu paman yang ikut perang Hunain. Tuwfiya sanata ini, dan beliau diwafatkan pada tahun kedua
32 Hijriah, wa huwa ibnu Samani wa Samanina, dalam keadaan berumur 88 tahun. Ya, 88 tahun. Wasola Ali Utsman, di kala itu khalifahnya Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Utsman sendiri yang menjadi imam nyolatin di kala Sayyidina Abbas meninggal. Jadi beliau meninggal disolatin oleh Sayyidina Khalifah Utsman di kala itu pada umur 88 tahun. Berarti udah sepuh meninggalnya. Rasulullah Sayyidina Abbas. Makanya kalau hadis itu suka khususan lah Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas ya, karena memang dua orang ini yang masyhur keislamannya, yang lain kan enggak masuk keislamannya. Tetapi Allahu a'lam, yang jelas kita kembali kepada akhlak kita kepada Rasulullah, keluarga besar Rasulullah, sekalipun jahat kepada Rasulullah, jangan sekali-kali kita ngomongin kejelekannya di depan Rasulullah, ngomongin keburukannya di depan Rasulullah. Bagaimanapun dia paman keluarga Rasulullah, sebagaimana kita punya saudara paman atau keluarga, dijelek-jelekin pasti kita juga nggak suka. Wah, sekalipun dia umpama mafia atau narkoba gitu, tetap kita punya tetangga anaknya narkoba, jangan sekali-kali kita ngumpat kata-kata ngejelekin si orang tersebut kepada keluarganya. Salah satu keluarga siapa ponakannya teman kita, jangan suka ceritain tentang kejelekan keluarga dia, siapapun orangnya. Sebab itu akhlak salah satunya. Jangan ya, ini yang diajarkan, jangan sampai. Umpama contohnya si Bulan punya saudara, ponakan kayak siapa punya kasus, kemudian kita sobatannya sama saudaranya, jangan suka mengumpat saudaranya yang kena kasus itu, jangan sekali-kali ya. Sebab bagaimanapun keluarganya kita nanti. Abu Lahab pun begitu, sahabat sekian banyaknya sahabat itu nggak pernah ngomongin kejelekan Abu Lahab di depan Rasulullah, nggak pernah. Bahkan Rasulullah melarang ngomongin ngumpat masalah keburukan Abu Lahab terhadap anaknya Abu Lahab, Ikrimah. Dikala Ikrimah masuk Islam, jadi Rasulullah mengumumin nanti ada anaknya Abu Lahab datang ke Fathul Mekah. Dikala Fathul Mekah itu pengen masuk Islam di hadapan saya, dikala dia masuk di gerbang kota Mekah menghampiri saya, jangan sekali-kali kau ngumpat ayahnya di depan dia dikala dia berjalan menuju untuk masuk Islam. Dilarang sama Rasulullah. Jangan ada yang mengumpat Abu Lahab di depan anaknya, dia ingin masuk Islam di hadapan. Insyaallah itu akhlak luar biasa. Artinya situ kita diajarkan untuk menjaga aib orang di depan keluarganya, jangan membicarakan keburukannya. Nah, terus kemudian wasalis, yang ketiga paman Rasulullah, 12 nih pamannya. Kalau bibinya ntar ada, entar 6 apa 5 bibinya. Yang ketiga ada 12 paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib paman yang pertama kali ngurus Rasulullah, yang menjaga Rasulullah. Dikala itu kan, dikala ayahandanya meninggal, itu semua alam, dikala Rasulullah lahir kan sejarah begini, dikala Rasulullah lahir itu semua alam berlomba-lomba ngerayu Allah, pengen ngurusin Rasul. Semua alam pengen ngurusin Rasul. Rasulnya yatim. Jadi ada peribahasa begini, terus kalau yang ngurusin siapa, yang sekolahin siapa, yang anin siapa, itu bapaknya nggak ada, udah gitu nggak punya apa-apa keluarganya. Kasihan ya Rasulullah. Itu semua alam berlomba-lomba berebut, burung sampai burung pengen ngurusin Rasulullah. Lalu dilerailah itu semua alam, dilerai sama malaikat. Ente diam semua, tenang. Kenapa? Yang ngurusin Rasulullah langsung Allah. Gitu, baru semua minggir. Nah, dititiplah Rasulullah, diuruslah Rasulullah oleh seorang paman yang begitu sayang menyayangi seperti yang sendiri, yaitu Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini saudara dari bapak, saudara seibu sebapak dari Abdullah, bapaknya Rasulullah. Gitu. Jadi kalau nggak salah Rasulullah ini punya bapaknya punya saudara 3.
Abdullah itu bapaknya Rasulullah, punya saudara tiga, yaitu Abu Thalib, yang paman nomor tiga. Kemudian Zubair dipakai sama ulama kita namanya Maimun Zubair. Kemudian Abdul Ka'bah. 3 orang ini. Cuman dari 3 orang ini yang dipilih Allah untuk menjaga Rasulullah yaitu Abu Thalib. Dan itu dibuktikan dengan kesungguhannya memelihara Rasulullah, menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kejahatan-kejahatan orang-orang musyrik, terutama orang-orang Yahudi di kali itu. Nah, Abu Thalib ini salah satu entah kakak, entah adiknya. Tapi sih kalau di sini kayaknya adik daripada Abdullah. Jadi aman Rasulullah, encing kalau bahasa kita encing. Wa ummu Fatimah. Abu Thalib punya ibu namanya Fatimah. Dipakai nanti aman Rasulullah Fatimah. Sayyidina Fatimah Zahra. Jadi nama ibu Abu Thalib namanya Fatimah. Ibunya binti Amrun, binti Abad, wahia Ummu Abdillah, dan Fatimah ini adalah ibu dari Abdullah. Siapa Abdullah? Ya bapaknya Rasul. Jadi neneknya Rasul. Namanya Fatimah. Punya anak 4, Abdullah, Abu Thalib, satu lagi Zubair, dan Abdul Ka'bah. Kalau ngapain ada ribet namanya, dan lupa lagi ya. Kemudian wasahi annahu mata kafiran. Kalau yang sahih beliau ini meninggal dalam keadaan kafir. Wa ismuhu Abdul Manaf. Beliau ini punya nama namanya Abdul Manaf. Abdul Thalib paman Rasulullah punya nama Abdul Manaf, panggilan lain lah. Wa amma Abdul Thalib punya. Ada Abu Thalib itu kunyah. Jadi nama aslinya Abdul Manaf, panggilannya Abu Thalib. Gitu. Ya, itu satu pendapat lagi, kunyah sama nama sama. Kunyahnya Abu Thalib, nama asli Abu Thalib. Isim karim, kalau bahasa Arab itu isim karim nama asli. Kalau kunyah itu biasanya orang manggil anak tapi nama bapa, atau manggil bapa nama anak. Umpama Mumu punya nama Musarab, dipanggilnya Abu Musarab, gitu. Itu kunyah namanya kunyah. Atau kita manggil Musarabnya Ibnu Mumu, gitu. Itu namanya kunyah. Jadi kunyah itu biasanya seorang bapak dipanggil nama anak. Ya, kita punya anak namanya Ahmad, dipanggil Abu Ahmad. Nah, Abu Thalib ini katanya kunyah, tapi ada yang mengatakan kunyahnya Abu Thalib, namanya juga isim karimnya Abu Thalib juga. Jadi dia juga kunyahnya gitu. Kunyah dengan isim karim, nama asli. Qala Barawi, berkata Imam Barawi, ini salah satu seorang imam Ahlussunnah wal Jamaah yang menjelaskan tentang hal daripada Abu Thalib, seorang paman yang begitu mencintai Rasulullah luar biasa. Kata beliau, yang dinukil, ucapan beliau yang ditukil dari ucapan Sayyid Abdul Wahab Asy'arani dari Imam Subki anahu ammahu Abu Thalib, bahwasanya paman Rasulullah Abu Thalib ba'da antufiya, dikala beliau meninggal ala kufri, dalam keadaan kafir, ahyahullah, Allah hidupkan. Ya, Allah hidupkan. Ini ulama hakikat, biasanya kalau yang begini ulama hakikat, ulama hikmah, ulama hakikat. Allah menghidupkan dan kemudian beriman kepada Rasulullah, sebagaimana halnya ayahanda ibunda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang salah satu paman yang begitu sangat dicintai Rasulullah, ya karena membela Rasulullah. Yaitu ini yang menyatakan kalau Rasulullah orangnya nggak lupa jasa orang. Maka kita hidup juga jangan lupa sama jasa orang. Itu penting sekali. Penting sekali, menjaga perasaan itu penting. Ya. Tapi kita jangan berharap kita berbuat baik, jangan berharap orang berbuat baik kepada kita. Nggak boleh, tetap harap. Motonya seperti aja, kalau motonya orang berbuat baik kita baik. Ahsin ila muhsin, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik. Motonya seperti itu. Tapi kita yang berbuat baik jangan mengharap. Mati. Ya, akhlaknya seperti itu. Akhlak yang berbuat baik jangan mengharap. Akhlak orang yang telah
telah diperlakukan baik baris jasa, begitu maksudnya. Ya. Nah, dia dihidupkan karena memang Rasulullah luar biasa mencintainya. Qala Syekhuna al-Allamah Syuaibi, berkata Imam seorang ulama As-Sijini, wa hadha huwa al-laik. Ini sebetulnya pendapat ini yang lebih pantas, lebih cocok karena tadi alasannya bihubbin Nabi, karena Rasulullah sangat mencintai Abu Thalib. Abu Thalib sangat benar-benar paman yang begitu dicintai, adik dari ayahandanya Abdullah. Wa huwa alladhi ataqadahu, dan inilah yang menjadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tentunya kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah kalau masalah matinya, kalau orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah, mungkin kita nggak pantas kalau mengatakan beliau final, nggak pantas sama sekali, nggak pantas. Kecuali memang yang dinas dalam Al-Quran seperti Abu Lahab, ya, cuma dia udah dinas karena dia hidup dari zaman Rasulullah, udah dekatnya Nabi pun dia nggak percaya, gitu. Nah ini, dan hampir semua rata-rata paman Rasulullah itu nggak pada meninggalnya sebelum terjadi nubuah. Cuman nih yang tiga orang ini nih, Hamzah, Abbas, sama Sofiyah. Nah tiga orang ini, bibi dan paman Rasulullah orang ini mengalami kenabian dan beliau beriman. Yang lainnya itu kebanyakan matinya sebelum keadaan jadi nabi, kecuali Abu Lahab. Makanya Abu Lahab dikatakan matinya kufur ya karena nggak percaya, dan beliau ngalamin Rasulullah jadi nabi, ngalamin dia, dan dia nggak beriman. Itu Abu Lahab. Ya makanya dicap dalam surat Al-Lahab. Gitu. Beda Abu Jahal beda lagi orangnya. Abu Jahal bukan siapa-siapa. Abu Lahab yang paman Nabi itu Abu Lahab. Ya, gitu. Kalau Abu Jahal namanya Umar. Dikali Rasulullah berdoa, Allahumma hadi Islam bi Umar ini, bi ahli Umar ini. Ya Allah, kuatkan Islam dengan dua Umar. Dua Umar ini salah satunya Sayyidina Umar Al-Faruq yang jadi khalifah, yang kedua Umar ya ini Abu Jahal. Jadi Rasulullah meminta pertolongan kepada Allah, berdoa memohon kepada Allah untuk salah satu daripada Umar ini dijadikan centeng, dijadikan jagernya Islam pada waktu itu masanya. Dan diangkat diberilah salah satu Umar oleh Allah, yaitu yang ditakdirkan menjadi centengnya itu ya Sayyidina Umar Al-Faruq, yang dikala itu memang paling ganas pengen musuh Rasulullah, pengen membunuh Rasulullah. Ya, dapat hidayah masuk Islam. Nanti wa aman Nabi Bangkala Sayyidina Alam kemudian wa ma'ahya Allah, adapun Allah menghidupkan li abawaihi, daripada kedua ibunda ayahandanya Rasulullah, walidul khuli ummati, tujuannya semua supaya masuk dalam daftar umat Rasulullah. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau dalam masa patroh itu kan berarti mereka masih berpegang teguh kepada agama Ibrahim, gitu bahasanya. Nah orang-orang yang pilihan ini yang setelah mati sebelum beriman diangkat diupayakan menjadi beriman kepada Rasulullah, supaya nanti di yaumil qiyamah mengikut barisan umat Rasulullah untuk menjadi golongan salah satu daftar nama-nama daripada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita juga, amin amin ya rabbal alamin. Memang gak ada lagi barisan siapa yang menyelamatin kita nanti dari neraka. Ya barisan Rasulullah, dan semua itu para nabi aja pada iri sama kita, pengen ikut barisan Nabi. Semuanya pada pengen ikut barisan Nabi. Jadi pada iri sama kita nih, kita pada iri yang pada ikut barisan Nabi itu, bawa pakai liwanya Rasulullah SAW. Kemudian wa ikana minan najina li'annahuma min ahli Islam. Walaupun bahasanya mereka dua ini atau Abu Thalib atau kedua ibunda ayah Rasulullah walaupun masuk Islam, tetap mereka minan najina, termasuk daripada golongan orang yang selamat, karena pada masa patroh, artinya belum ada kenabian. Kan Nabi mah pas diangkatnya biasanya itu pas umur 40 tahun. Nah mulai dari situ hukum neraka surga baru berlaku pas ada kenabian, sehingga orang yang mau percaya berarti selamat, orang yang nggak percaya Nabi berarti nggak selamat. Sebelum Nabi diangkat, sebelum 40 tahun Nabi belum diangkat, belum ada bisa namanya, belum ada orang yang memimpin umat, belum ada, nggak ada. Itu. Kemudian
Robi. Nah baru yang keempat, paman Rasulullah Abu Lahab. Nah, ini Abu Lahab nih pamannya, bukan Abu Jahal lain lagi. Abu Lahab wa ummu Layyin. Beliau paman Abu Lahab. Abu Lahab ini punya ibu namanya Layyin. Layyin binti Hajar, Layyin binti Hajar. Wa kunyah Abi Lahab dikunyahkan dengan kunyah Abi Lahab li'annahu kana yatalahab husna. Jangan salah, rupanya Abu Lahab itu orang ganteng. Yatalahab itu kan api yang menyala. Jadi mukanya itu merah menyala, terang gitu nyala. Husnan, gantengnya. Jadi Abu Lahab itu ganteng rupanya. Jadi intinya mah ya Rasulullah mah darah dagingnya turunnya ganteng semua sampai sekarang kan. Tuh Abu Lahab itu ganteng. Ya Talahab. Jadi itu karena mukanya itu terang seperti api bersinar begitu, gantengnya itu jadi dipanggil Abu Lahab. Iya, bapak api. Maksudnya mukanya ini terang. Ya Talahab husnan, gantengnya. Gak berarti belum itu. Wakilah kunyah bin litalahu biwajhi. Ada juga mengatakan dikunyahkan ini karena wajahnya itu isyrafan, mencorong, bersinar gitu kayak api menyala. Dibilang ada karena gantengnya itu bersinar, ada yang mengatakan karena mukanya itu bersinar seperti api menyala. Jadi panggilan Abu Lahab. Gitu panggilannya Abu Lahab. Ya, merah, menyala kemerah-merahan. Wakana punya tubuh Abu Atiyah juga, beliau ini punya kunyah juga nih. Abu Lahab punya kunyah panggilan lain namanya Abu Atiyah. Siapa nama aslinya? Abu Lahab siapa nama aslinya? Jadi surat Al-Hab itu nama kunyah dari Abu Lahab. Abu Lahab. Nama aslinya itu Abdul Uzza. Abdul Uzza itu nama aslinya. Nama KTP-nya. Kalau nama poyokannya Abu Lahab atau Abu Atiyah. Baru kenal kita ya? Ya, namanya Abu Lahab aja. Namanya Abdul Uzza. Nama KTP, nama asli. Nama di kakaknya itu Abdul Uzza. Panggilannya Abu Atiyah atau Abu Lahab. 3 berarti punya nama. Wahwa kafir. Beliau kafir. Karena memang sudah binasil Quran dan nas Quran. Itu. Wa qad ra'ahu fin naum ba'dal mauti. Akhuhu Abbas. Sayyidina Abbas sepupuan dengan Abu Lahab. Dikala Abu Lahab meninggal dapat setahun, Abu Abbas sepupunya paman Rasulullah Abbas yang tadi memimpikan Abu Lahab. Mimpin sepupunya Abu Lahab. Faqala mahaluka. Dan mimpinya ditanya sama Abbas. Abbas ini sepupuan dengan Abu Lahab, paman Rasulullah dua-duanya. Kalau Abbas masuk Islam, kalau Abbas mah apa yang tanya mahaluka? Gimana keadaanmu di kuburan sana? Faqala finnar. Saya habis disiksa di neraka. Artinya beliau ini min ahli sakawah, salah satu makhluk yang dicap sama Allah termasuk daftar manusia yang celaka di yaumil kiamat. Kecuali ila anahu, kecuali satu, anahu khufifani, cuman satu yang Allah berikan kepadaku, Allah ringankan, bukan diselamatkan dari siksa, tapi diringanin doang, ada keringanan. Ani kulalailah Isnin, setiap malam Senin. Jadi di setiap malam Senin, perputaran satu pekan malam Senin, khusus malam Seninnya beliau ini Abu Lahab ini diringankan siksanya sama Allah. Apa alasan dari wa amusu bimbain usbui, bahkan selain keringanan juga saya bisa minum. Neraka itu nggak ada air, buat minum itu nggak ada, buat makan juga nggak ada, disiksa kita mati-matian. Cuman beliau itu secara itu bisa minum. Minumnya dari mana? Minumnya dari sela-sela jari beliau. Dari sela-sela jari beliau harta ini kata, jadi pakai syarat ma'an satu air wasyar birosi usbu'ihi, dan dia berisyarat dengan jari-jarinya dengan ini, artinya air yang keluar dari sela-sela ini jadi syarat ilana qalitilati tata ibham, lubang yang ada di bawah jempol, mungkin di sini. Jadi mungkin di kepal begini terus air ngumpul, jadi kalau dari jari selanya ngumpul begitu diminum.
Mungkin seperti itu syaratnya. Ya, artinya dapat keringanan di siksa neraka nanti itu Abu Lahab. Pertanyaannya, kok sebegitu istimewanya ini? Napi, bahasanya napi lah. Napi yang luar biasa. Yang paman Rasulullah SAW. Ini riwayatnya dari Abbas sendiri ya. Abbas sendiri berarti sepupuan dengan Abu Lahab. Dua-duanya paman Rasulullah, cuma Abbas tadi masuk Islam, beriman kepada Rasulullah. Beda dengan Abu Lahab. Ya. Apa alasannya? Wa ana dzalika bi atiqaqi, cuma satu yang menjadikan aku diringankan oleh Allah, dan ini sangat luar biasa. Jadi buat orang ahli neraka itu keringanan itu dahsyat banget itu. Kalau bahasa orang penjara namanya apa? Masa itu dikurangi. Remisi kali. Remisi, dapat remisi. Cuma remisinya bukan pengurangan masa neraka mah nggak ada habisnya buat beliau, selama-lamanya siksa. Cuman remisi, keringanan aja, keringanan siksanya. Satu alasannya, aku diringankan kata Allah, bi'tiqa Suwaibah, aku merdekakan Suwaibah. Suwaibah itu ibunda susuan Rasulullah dengan Hamzah. Dengan Hamzah dan dengan Abbas tadi. Dengan Abbas, dengan Hamzah, satu sunnah dengan Hamzah. Yaitu beliau ini, Suwaibah ini kan budak Abbas saya daripada Abu Lahab. Dimerdekakan, dari merdekain Suwaibah ini aku diringankan oleh Allah. Kenapa aku merdekakan? Karena saking bergembiranya aku, kata Abu Lahab, si Suwaibah hamba sayaku memberikan kabarku, Ina basarati, dikala dia mengabarkan kegembiraan buat diriku, bi wilayatin Nabi, dengan sebab kelahiran Nabi. Jadi Suwaibah ini ngelaporin sama Abu Lahab, tuanku, kamu udah punya ponakan lahir. Gembira bukan main, dia punya keluarga baru. Saking gembiranya, ente merdeka. Jadi karena dimerdekakan Suwaibah, karena mengabarkan lahirnya Rasulullah, juga wa bi amri laha bi irdoai, dan juga sebab aku merintah Suwaibah, kamu susuin Rasulullah. Jadi salah satu dari 3 orang ibu yang menyusui Rasulullah yaitu Suwaibah, jariyah dari pamannya sendiri yaitu Abu Lahab. Berarti kita bisa ambil kesimpulan, ikan walaupun hidup di lautan yang asin, dia tak terkontaminasi. Suwaibah ini berarti orang pilihan. Air susunya yang disedot dengan Rasulullah, yang diminum dengan Rasulullah, itu berarti bukan air susu yang bercampur dengan Suwaibah makan haram, makan subat. Pasti yakin Suwaibah orang dijaga sama Rasulullah, walaupun dia budaknya Abu Lahab. Berarti luar biasa. Jadi intinya orang-orang yang dijaga kesucian, kemurnian daripada air susunya, sebab dia ditakdirkan menjadi ibu susuan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saja Suwaibah makan yang subat, jangankan yang haram subat, tidaklah mungkin dia akan ditakdirkan air susunya ini diminum oleh Rasulullah yang manusia suci dohir batinnya. Gak mungkin. Dan kita yakin itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hidupnya zaman jahiliyah, padahal dia jadi budaknya daripada Abu Lahab. Bayang coba. Jadi kalau dalam berjanji itu memang sudah menjadikan garis yang lurus. Arti garis ini berarti orang-orang yang berkaitan dengan Rasulullah, orang-orang yang benar-benar dijaga garisnya. Min sifahil jahiliyah, dari kekejian akhlak orang-orang jahiliyah. Kalau dalam berjanji itu bahasanya min sifahil jahiliyah. Ada kan min sifahil jahiliyah. Nah itu Hafidul ilah karamatan li Muhammadin abahul amjada sauna lismihi itu. Jadi Allah itu menjaga turunan Rasulullah, turunannya dari engkong yang paling atas sampai kepada ayahandanya Rasulullah. Itu orang-orang yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa karamah di Muhammad, untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW, karena dari dagingnya dari mereka kakek-kakeknya. Gitu. Ini salah satu keistimewaan Rasulullah yang dimiliki. Kalau kita kan nggak tahu kita mah bahwa kita dulu pernah makan apa, kita nggak tahu.
Tapi kita optimis aja begini, kalau kita ingin menjadi yang terbaik, ibda binafsik. Kalau kita menjadi orang yang baik, serta turun kita kesannya baik, atasnya macam dipikirin, ibda binafsik. Mulai dari dirimu, mulai dari kita nih baba. Kita punya anak, kita baba. Mulai dari baba. Mulai dari baba, jaga segala-galanya. Jaga akhlak supaya turun kita kesannya menjadi baik. Jadi pas begini, jangan berharap pesona baik kalau kita nggak baik. Maka ibda binafsik. Awali kebaikan itu dari diri kita sendiri dulu. Itu masalahnya sini, PR buat kita. Dan tentunya nasab Rasulnya dijaga pastinya, udah pasti dijaga, paten bahasanya. Dan itu nggak bisa bahasanya lalat juga nggak bakal nemprok ke DNA-nya Rasulullah itu, nggak bakal mungkin. Nggak ada enzim segala racun yang dari makanan dari minuman, pasti dijaga luar biasa. Nah ini Suhaibah. Jadi sabab karena seperti itulah perintah nyusuin dan dimerdekakan oleh Abu Lahab, dia diberikan keringanan dalam siksanya di neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langsung yang meriwayatkan adalah Sayyidina Abbas, sepupunya sendiri, yang pangkatnya sama, dua-duanya paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, Haris, HRS, tak kecil, Hars. Kalau hanya panjang Haris, ini mah hanya pendek, Hars. Paman Rasulullah namanya Hars. Wa Ummu Samroh, punya ibu namanya Samroh. Samroh daripada ibunda Haris, paman Rasulullah, binti Jandab. Binti Jandab, nama engkongnya mungkin bengkong dari emaknya itu binti Jandab. Bahwa Akbar, inilah paman Rasulullah paling tua. Paman Rasulullah paling dewasa lah, paling tua lah. Namanya Haris. Akbar Abdul Muttalib. Dia ini paman tertua dari bapak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kan itu kakek Rasulullah, ya, punya anak, salah satunya Haris. Haris ini encang bahasa encang berarti, sebab abang daripada Abu Thalib, ayahnya daripada Rasulullah SAW. Sebab sini Akbar Auladi, paling tua, anak paling gede daripada anak engkong daripada Rasulullah, yaitu Abdul Muttalib. Wabi karena ibna dan Haris ini kinanya Haris juga, tetapi sayang beliau ini balam yudrik Islam, tidak menemukan Islam. Artinya sebelum bi'sah Nabi Rasulullah, sebelum diangkatnya menjadi Rasul, beliau udah meninggal duluan. Harus berarti jangan patroh meninggalnya gitu. Selamat berarti, kalau saya yakin kalau paman Rasul pasti selamat, yang patroh selamat pastinya. Kecuali Abu Lahab zaman patroh ngalamin, zaman kenabian ngalamin, dan dia nggak beriman. Itu yang bahaya. Ya, artinya Haris ini paman Rasulullah yang tidak ngalamin zaman kenabian. Jadi sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, nggak ngalamin. Pas Nabi diangkat umur 40 tahun. Kemudian sadis yang keenam, paman Rasulullah namanya Zubair. Zubair ini punya ibunya ini ibu dari ibunya Ummu Abdillah. Berarti emaknya Zubair ini yaitu emaknya Abu Abdillah. Berarti satu nenek berarti Rasulullah. Artinya neneknya Rasulullah. Jadi Zubair ini punya emaknya ini neneknya Rasulullah. Neneknya Zubair ini ibunda dari Abdullah, ayahanda Rasul. Jadi ayahanda Rasulullah. Jadi intinya Zubair itu ya encang berarti encing. Nah, ya di atas Rasul berarti kan. Gitu. Itu Siti Fatimah itu Fatimah. Jadi Fatimah ini punya anak Abdullah, Zubair, begitu. Jadi ada abang nih. Kan tadi kan bilang saudaranya Abdullah ini bapaknya Sultan 3, satunya Zubair. Ya, ada 3, Abu Thalib, Zubair, sama Abdul Ka'bah itu ada seibu sebapak, saudara sebapak, artinya keluarga sebapak seibu daripada Abdullah ayahanda Rasulullah
Jadi ayah Rasulullah punya saudara 4, punya saudara 3, yaitu Zubair, Abdul Ka'bah, dan Abu Thalib, paman yang menjaga Rasulullah, yang di kala itu dianggap jagang karena di Syam. Nah, itu. Kemudian yang ke-9 Usam, yang ke-8 habis Jubair itu Abdul Ka'bah. Nah, Abdul Ka'bah. Ya, Abdul Ka'bah ini ya satu mas satu bapak sama Abdullah, ayah dari Rasulullah SAW. Kemudian Kusam, Qaf Sin Mim, Qaf Kusam, bukan Kusam, Kusam. Ya, itu paman Rasulullah. Siapa ibunda? Ibunda itu Ummul Haris. Tadi Ummul Haris itu tadi nama ibunya Samroh bin Jandab gitu. Samroh bin Jandab, dan beliau ini adalah anak daripada kakeknya Rasulullah. Kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib, dan ini Kusam. Kemudian Abdul Ka'bah. Nah, Abdul Ka'bah mah satu emak, satu baba sama Abdullah. Ya, bapaknya Rasulullah. Jadi itu mah keluarga dekat banget lah itu mah. Ya. Walau cuma saja sama. Ini Abdul Ka'bah juga tidak ngalamin zaman kenabian. Jadi udah meninggal duluan. Gitu. Dan beliau salah satu paman Rasulullah yang nggak punya anak. Ya, Abdul Ka'bah ini paman Rasulullah nggak punya anak bahasanya. Karena beliau meninggal di kota kecil, masih kecil udah meninggal. Adik daripada Abdullah, ayahanda daripada Rasul, berarti incingnya Rasulullah SAW. Yang ke-10 Diror, paman Rasul namanya Diror. Emaknya siapa? Emaknya yaitu emaknya Abbas. Berarti dia sama Abbas ini ya adik abang, satu emak, nama Sin Abbas, namanya Diror. Dan beliau meninggal pada masa-masa pas banget Rasulullah dapat wahyu. Jadi sayang kalau pas banget Rasulullah dapat wahyu meninggal duluan, belum sempat Rasul menyebarkan atau bagaimana, meninggal duluan. Jadi pas ke sepeninggalnya, dan walam yaslim tidak masuk Islam. Walam yaslam tidak masuk Islam. Alimah yaslamu. Wakana mimpin yang dari Quraisy. Dan kalau kita perlu tahu yang namanya Diror ini rupanya salah satu pemuda yang luar biasa, gagah dari suku Quraisy. Jadi pemuda yang luar biasa. Bahkan jamalan, gantengnya, nggak ada yang ngalahin. Jadi di suku Roktok yang paling ganteng dia. Namanya Diror, pada suku Quraisy. Pemuda yang ganteng, gagah, bahkan wasaka, orang yang begitu bares apa pandang orang. Jadi dia mah punya baris orang. Jangan kita japlak, kagak japlak aja dibagi. Gitu. Itu sakho. Itu namanya paman Rasul namanya Diror, cuman beliau ini tidak dalam keadaan masuk Islam karena pas banget meninggalnya di kala Rasulullah mendapat wahyu diangkat kenabian. Yang ke-12, yang ke-11 Gaidak, ada namanya Gaidak kok, paman Rasulullah SAW. Itu lakob Gaidak, wahwa lakob wasmu Musab, itu lakobnya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada nama asli, nama kunyah, nama lakob. Kalau Ismu Karim, nama asli itu mah nama boleh ngasih orang tua yang pakai nasi kuning, yang ada di KTP kita, itu namanya nama asli. Ismu Karim namanya, Ismu Karim. Ada Ismu Kunyah. Ismu Kunyah tadi biasanya pakai awalan Abu atau awal Ummu. Ya, misalnya kita punya anak namanya tadi, pada kita punya anak Musyarof, panggilnya Abu Musyarof. Nah itu Kunyah namanya. Kalau lakob itu poyokan itu kadang baik, kadang buruk. Ini kita punya teman tukang gojek, panggilnya Bang Gojek, gitu. Kita punya teman dari PRT, manggilnya bukan Bung lagi, Pak RT. Itu nama panggilan Pak RT itu berarti lakob. Poyokan dia punya status, dia punya kerjaan, dia punya kelakuan, dipakai nama panggilan. Gitu. Tukang ngusep, ya kayak mancing, panggilan ngusep. Gitu. Atau ini ada teman dulunya perampok, dipanggilnya garong, gitu.
bukan gareng. Atau dia pernah berantem terus ininya codet dipanggilnya bang codet gitu, atau dia tukang codet dipanggilnya mam codet gitu ya, itu namanya lakop, poyokan. Tapi poyokan itu ada baik ada buruk. Kalau bisa kita usahakan lakopnya yang baik. Seperti tadi ya, Abbas punya julukan, Sayyidina Hamzah punya julukan Asadullah, itu namanya lakop, poyokan tapi bagus. Kayak Siti Fatimah lakopnya Zahra karena pipinya kemerah-merahan. Terus kita juga bisa, ini tukang jago ceramahnya di mimbar, Asadul Mimbar gitu, itu namanya lakop. Tukang jahit panggilnya bang jahit gitu ya, itu namanya lakop. Jadi dari 3 kita boleh, cuman kalau bisa yang baik lakopnya yang baik. Kalau punya mah nggak bisa dirubah, punya pasti udah pasti anak kita lah, kebanyakan begitu makanya. Terakhir 12, paman daripada Rasulullah SAW. Ada lagi kelebihan daripada Gaidak, paman Rasulullah ini. Dia ini salah satunya adalah fakana ajwan Quraisy, orang yang paling baras banget di kaum Quraisy. Jadi orang Quraisy, suku Quraisy jadi yang paling baik. Kalau suka bagi-bagiin apa dia, punya apa-apa suka bagi, kagak pakai minta dibagiin aja udah. Paling baras orangnya. Kemudian bukan baris doang, bukan waksaluhu, paling banyak punya makanan. Dia punya stok makanan paling banyak. Di gudangnya itu makanan semua, dan itu dibagi-bagiin terus sama dia. Kemudian bahkan bukan makanan, duitnya paling banyak. Duitnya paling banyak, makan paling banyak, paling baris lagi. Jadi rupanya sifat-sifat paman Rasul itu luar biasa semua berarti ya, luar biasa. Jadi bukan orang sembarangan semua itu, penggede semua pada masanya, juragan semua itu. Udah gitu nggak sombong orangnya, pada baik semua lagi. Kemudian masanya asal dan terakhir ke-12. Kalau yang saya kan 12, kalau yang ada pendapat 10. Yang 12 ini ada yang diralat 2 ini. Jadi yang pendapat yang biasa dipakai 12. Paman suka 12 gimana? Kalau terakhir Mukawam namanya, ingatin tuh nama Pak Nasrul namanya Mukawam. Nanti kita punya namanya Ahmad Gaidak. Ini Ahmad Gaidak, orang paling kaya itu Pak Nasrul. Mukawam Fathul Wawi, Fathul Wawi makasih ya. Wa ummuhu ini satu ma sama Sayyidina Hamzah. Tadi kan Sayyidina Hamzah emaknya siapa? Yaitu Halah binti Uhayb. Satu mak. Berarti sama Sayyidina Hamzah ya ada abang berarti. Mukawam ini ada abang, adanya Hamzah kali. Itu. Kemudian siapa Mukawam ini? Salah satu utamanya beliau. Mukawam terakhir. Satu Hamzah. Wa minan nas, dan sebagian ulama tadi ada yang mengatakan cuma 10, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12. Kalau yang mengatakan 10, Abu Ka'bah dan Mukawam itu satu orang, artinya jadi juga. Kemudian Gaidak dengan Jahl, bukan Jahl tapi Jim Ha Lam, Jahl. Nah ini katanya satu orang juga. Jadi jumlahnya ada 10 menurut satu kaul. Jadi segitu jumlah daripada sedikit sekelumit kita mengenal paman-paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang nanya, penting apa nggak penting? Penting. Karena ini menyangkut Rasulullah. Kan saya dari awal kita udah bicara. Kalau menyangkut cerita tentang Rasulullah, tentang apapun, jangankan tentang orang-orang, tentang sendalnya aja kalau kita cerita berkah. Ya umpama Rasulullah sendal dari mana, dibuat dari apa, terus kemana, dibikinnya bagaimana, berkah. Kalau cerita sendal kita mah nggak ada berkah-berkahnya. Cerita sendalnya PRT nggak ada berkahnya itu. Ngapain dalam bahasa dicekain, udah jepit dari bini diturus. Nggak ada berkah itu mah. Kalau ngomongin sendal Rasulullah ada berkahnya. Apalagi ngomongin, pokoknya dia berkaitan tentang Rasul itu pasti ada berkahnya. Pasti itu akan berlimpah keberkahan Allah berikan karena berkaitan dengan kekasihnya Rasul, kekasihnya Allah. Ya kayak kita demen aja gitu kalau dengar cerita tentang orang yang kita demenin, walaupun bukan yang cerita orangnya tapi kita ceritain umpama bajunya, mobilnya, tapi orang yang kita demenin kita bakal senang, bakal suka. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan keberkahan kalau kita menceritakan tentang kekasihnya, walaupun yang diceritain bukan orangnya tapi yang berkaitan, yang bersangkut, atau tapak tilasnya lah, tapak tilasnya ya. Sebagaimana Imam Bushairi pun begitu ya. Imam Bushairi itu suka sedih, suka
hatinya itu bergejolak kerinduannya kepada Rasulullah. Kalau saking cintanya sama Rasulullah, walaupun yang dilihat itu umpama tapak tilasa doang, mau beliau melihat bekas rumahnya, bekas runtuhan rumahnya, itu langsung bergejolak, langsung air mata bercucuran, saking cintanya dengan Rasulullah, saking bergejolak kerinduannya. Sehingga dikala melihat tapak tilas Rasulullah, jangankan melihat umpama sorbannya atau melihat bekas tapak tilas sorbannya, peninggalannya, itu pasti hatinya itu begitu. Dan ini pasti matanya bleber. Itu Imam Bushairi saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan pada masanya, pada waktu itu tidak ada orang yang melebihi kecintaan daripada Imam Bushairi kepada Rasulullah. Maka ada pertanyaan, kenapa para sahabat jadi orang yang paling termulia? Karena mereka mencintai Rasulullah. Pol. Lalu zaman sekarang ada orang yang mencintai Rasulullah? Ada. Salah satunya kalau ada yang bertanya, kenapa Kiai Jubair, Makmum Jubair dimakamkan? Ya kata Rasulullah, itu tempat bangkai, ada salah satu sepetak tanah dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dimakamkan di situ makam khusus keluarga Rasulullah, istri dan anak-anak Rasulullah. Beliau dimakamkan bersebelahan dengan anak-anak Rasulullah, Makmum Jubair. Lalu ada yang tanya, kenapa? Banyak orang akan menjawab begini. Jawabannya simpel, cuma satu, karena beliau begitu cinta kepada Rasulullah. Itu doang. Lewat mana pembuktiannya? Dia mencintai duriya habaib daripada Rasulullah SAW. Dia nggak bisa langsung cinta kepada Rasulullah karena Rasulullah sudah tiada. Bagaimana pelampiasan cintanya kepada turunannya? Itu Makmum Jubair. Maka Makmum Jubair salah satu seseorang yang kalau melihat habaib itu, masya Allah, dia akan merasa hina di hadapannya. Hina itu bukan karena mandang itu orangnya, tapi mandang jitnya, mandang Rasulullah, mandang Rasulnya. Jadi dia itu akan menghinakan, bukan menghina, merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan habaib, tapi bukan mandang habaibnya, tapi mandang jitnya. Seakan-akan beliau merendah kepada jitnya, bertawadhu merendah, menghormati Rasulullah SAW. Mustahil orang Indonesia, orang Rembang, Jawa Tengah bisa dikubur di Bangkai dari Majahan. Kebayang juga. Bangkai itu kan salah satu dikata Rasulullah tas bersebidang tanah dari surga. Ya karena memang itu makam para keluarga besar Rasulullah, keluarga Rasulullah, istri-istri dan anak-anak Rasulullah. Gak sembarangan, soalnya katanya gak sembarangan orang bisa dimakam di situ. Itu sejarah mencatatkan seperti itu. Imam Bushairi orang tercinta. Maka dari itu salah satu jalan keluarnya, kalau kita ingin menjadi orang mulia, cinta sama Rasulullah, modal paling dasar, ada lagi. Itu kita pengen tanya kepada Allah Subhanahu, ada cinta kita kepada Rasulullah Subhanahu. Karena sudah terbukti semua seperti ini, keadaan seperti ini. Dan itu sejarah juga banyak menceritakan di kitab ini, bahkan ditulis oleh ulama-ulama. Banyak orang mahabbah kepada Rasulullah, segala macam penyakit tidak bisa masuk pada dirinya. Ya, apalagi dia bisa bermimpi, bertemu dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi itulah kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang sebenar-benar kemuliaan. Jika kita ngomong cinta, tapi cinta dinisbatkan kepada Allah dan Rasul, berarti itu cinta nggak bohong. Bukan kebohongan, tapi kenyataan, kehakikatan. Tapi kalau kita ngomongin cinta dinisbatkan kepada selain Allah dan Rasulullah, itu ada musiknya. Artinya nggak bakal hakikat 100%, paling 70. Paling hebat banget dahsyatnya 70, 80. Berarti nggak sempurna. Artinya nggak ada yang hakikat, fata morgana semuanya. Jadi ingat, tidak ada cinta yang sejati, cinta yang hakikat, cinta yang senyata-nyatanya cuma dinisbatkan kepada Allah dan satu orang yang paling termulia, Rasulullah. Kalau sudah ngomongin cinta kepada dua ini, maka sifatnya cinta itu hakikat dan sebenar-benarnya cinta. Selainnya adalah musyrik. Betul. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil. Tinggal insyaallah nanti mungkin besok kalau tentang bibi-bibinya. Ini baru paman, bibinya belum. Besok bibinya. Bibinya dikit enggak banyak. Wallahu a'lam bishawab.